Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memulai presentasi yang pertama yaitu mengenai tanah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan fungsi tanah itu sendiri secara garis besar tentunya. Nah, tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah begitu vital perannya bagi semua kehidupan di bumi, sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Bentuk tanah yang memiliki rongga-rongga juga menjadi lokasi yang paling baik untuk akar bernafas serta tumbuhan. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagai mikroorganisme. Untuk sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan sebagai tempat bergerak dan hidup. Nah, tanah berperan sebagai tempat tumbuh tanaman. Tanah mampu menyediakan air dan berbagai unsur baik mikro maupun makro. Tanah juga mampu menyediakan oksigen bagi pertumbuhan tanaman. Tanah menopang berdirinya tanaman. Akar harus tumbuh dengan baik agar dapat menyerap berbagai unsur yang terkandung di dalam tanah, serta agar dapat menopang tanaman dengan baik. Sekian. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai contoh pencemaran tanah secara langsung. Begitu banyak contoh sebab pencemaran yang terjadi, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kasus-kasus tersebut adalah contoh pencemaran tanah yang dalam kurun waktu lama akan mengganggu kesehatan lingkungan. Pencemaran tanah yang terjadi pun dapat menjadi baik secara alami ataupun disebabkan campur tangan manusia. Berikut ini adalah contoh pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu seperti polutan asing, penebangan pohon dan hutan, sampah, lalu penggunaan pestisida yang salah. Polutan asing berasal dari hasil buangan pabrik, namun bukan seperti limbah beracun pada umumnya. Polutan asing ini bisa berupa hasil buangan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang yang mengakibatkan kondisi tanah menjadi kering dan bisa menjadi rusak secara permanen karena sifatnya yang sulit terurai. Tidak hanya plastik, polutan asing juga bisa berupa limbah seperti besi atau bahan logam lainnya yang ditimbun begitu saja yang tidak mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Lalu penebangan hutan dan pohon, seperti kita ketahui ya, penebangan pohon atau hutan sembarangan dan tidak ada penanaman ulang, ini cukup berbahaya bagi pencemaran lingkungan atau keseimbangan lingkungan. Karena hutan dan pohon bisa menyerap air, memiliki unsur-unsur hara dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jika tidak ada penghijauan ulang atau reboisasi, itu bagaimana? Lalu sampah itu akan dijelaskan di materi selanjutnya dengan detail. Lalu penggunaan pestisida yang salah. Nah, ini pestisida juga bisa membantu pada tumbuhan, namun bisa juga bermasalah. Jadi petani itu harus bijak dalam pembelian pestisida. Jika terkena tanah secara langsung, akan menjadi asam. Sementara tanah yang mempunyai pH asam itu tidak baik. Bahkan untuk pertumbuhan ubi dan lainnya juga akan terganggu. Pencemaran tanah ini akan menyebabkan putusnya rantai makanan. Organisme yang ada di dalam tanah itu baik secara mikro ataupun makro dapat terganggu sehingga mereka akan mati atau pergi mencari habitat yang lain. Organisme tersebut dapat hidup dan berkembang biak pada pH 6,5 sampai 8,5. Nah, dengan kelembapan yang tinggi dan suhu yang nyaman bagi organisme tersebut. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga bentuk sampah. Definisi sampah. Yang pertama, definisi sampah secara umum. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi
industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan, atau sesuatu yang dihasilkan dari hewan atau tumbuhan, bahkan manusia yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi sisa material buangan. Sisa material tersebut dapat berupa zat cair, padat, maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam. Tidak sedikit sisa material tersebut membuat terjadinya pencemaran di lingkungan. Yang kedua, definisi sampah berdasarkan peraturan yang berlaku. Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai. Yang ketiga, definisi sampah menurut WHO atau World Health Organization atau WHO. Sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Pengertian tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi, sehingga banyak orang yang akan membuangnya ke alam. Bentuk sampah. Bentuk sampah yaitu ada sampah padat dan juga sampah cair. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun, dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau biodegradability, maka dapat dibagi lagi menjadi biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi, baik aerob atau anaerob, seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan. Non-biodegradable yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi, dapat dibagi lagi menjadi recyclable atau sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas pakaian, dan lain-lain. Non-recyclable atau sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah atau diubah kembali, seperti Tetra Pak, carbon paper, termokol, dan lain-lain. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan
dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam. Sampah cair yang dihasilkan dari toilet sampah ini mengandung patogen yang berbahaya. Limbah rumah tangga. Sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen. Halo teman-teman, tadi sudah sempat disinggung dan dibahas mengenai pengertian dan juga jenis-jenis sampah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sampah. Di sini kami sudah uraikan yaitu ada 11 sampah yang mana sudah dijelaskan juga di makalah ya, boleh dibaca-baca ulang. Nah, tapi itu yang sumber sampah itu apa aja? Yang pertama bisa sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah limbah radioaktif, sampah industri, sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah perdagangan atau perkantoran, sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, lalu sampah berasal dari pertambangan, dan yang terakhir yaitu sampah yang berasal dari peternakan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa saja dulu ya, gitu. Oke, sampah yang berasal dari peternakan merupakan sampah-sampah yang berasal dari peternakan, itu seperti kotoran-kotorannya, sisa makanannya, atau bangkainya. Itu merupakan sampah dari peternakan. Lalu sampah yang berasal dari sisa bangunan atau konstruksi gedung. Ini berasal dari kegiatan pembangunan atau pemugaran. Sampah gedung ini bisa berupa bahan organik maupun non-organik. Misalnya seperti kayu, bambu, triplek, semen, pasir, batu bata, ubin, besi, baja, dan lainnya. Kalau bisa kita lihat di lingkungan terdekat atau yang sekarang kita bisa lihat tuh di ini Garut Kota itu di pembangunan stasiun Garut itu, di sana cukup terlihat jelas banyak sampah atau sisa bangunan ya dari pembangunan stasiun itu sendiri. Kemungkinan besar itu pasti akan diangkut dan dibereskan ketika semuanya sudah selesai gitu. Nah, jadi bisa nanti dirapikan lagi, nanti dipindahkan ke tempat lain yang mungkin akan ada pengolahan lanjutan yang bisa dimanfaatkan ulang atau pengelolaan sampah tersebut gitu. Lalu ada sampah rumah tangga. Kalau ini mungkin teman-teman tidak asing lagi ya. Di rumah teman-teman pasti ada sampah rumah tangga setiap harinya gitu. Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang gitu kan. Kayak bekas kardus, bekas kaleng, atau sampah sayuran mungkin yang orang tuanya masak dan lainnya itu merupakan bisa berupa sisa pengelolaan makanan dan lain-lainnya merupakan sampah rumah tangga yang sehari-hari kita sering jumpai. Lalu sampah konsumsi yaitu yang dihasilkan oleh manusia, penggunaan barang dan lainnya. Lalu sampah manusia. Nah, kalau sampah manusia ini merupakan sampah dari hasil pencernaan manusia seperti feses, urin, yang mana sebetulnya sampah ini bisa berbahaya dan menyebabkan berbagai penyakit jika salah dalam pengolahannya, dalam arti pengelolaannya, pembuangannya itu tuh harus tepat gitu secara hygiene ataupun sanitasi gitu. Jadi ada yang dinamakan dengan septic tank gitu, lalu ada penyalurannya kemana seperti apa, itu harus apik, harus baik gitu agar tidak terjadi pencemaran dan penyebab penyakit yang bisa berbahaya. Seperti itu. Penanggulangan sampah dilakukan dengan menerapkan 3R. Yang pertama reuse, yang kedua reduce, yang ketiga recycle. Yang pertama reuse. Reuse adalah upaya penanganan sampah dengan menggunakan kembali sampah yang telah digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh kegiatan reuse mirip dengan reduce sampah, karena memang keduanya bisa dikategorikan sebagai tindakan preventif.
agar tidak menghasilkan sampah lebih banyak. Berikut ini adalah contohnya. 1. Memilih produk atau barang yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan reusable diapers daripada popok. 2. Menggunakan produk atau barang yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan sebagai wadah deterjen. 3. Menggunakan kembali sisi kertas yang masih kosong untuk menulis atau untuk media fotokopi. 2. Reduce. Reduce adalah upaya penanganan sampah Reduce merupakan upaya preventif atau pencegahan agar sampah tidak dihasilkan. Jadi, bukan upaya penanganan sampah yang dilakukan setelah sampah muncul. Contoh, kegiatan reduce sampah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimulai oleh setiap orang adalah sebagai berikut. 1. Membawa tas kain belanja yang awet atau bisa berulang kali dipakai daripada memilih menggunakan kantong belanja dari kresek yang hanya digunakan sekali pakai. 2. Tidak menggunakan sedotan plastik saat minum. 3. Menggunakan wadah makan atau minum yang bisa digunakan berulang kali. 3. Recycle. Recycle atau daur ulang sampah merupakan tahapan ketiga dari kegiatan 3R. Setelah reduce dan reuse tidak berhasil, recycle adalah upaya penanganan sampah dengan cara mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat atau bernilai guna. Penerapan recycle sampah yang paling efektif adalah dengan melalui proses industri. Karena dengan proses produksi, maka recycle sampah non-organik bisa menjadi produk baru, hasil pabrik. Meskipun mengalami penurunan kualitas bahan, yang terpenting hasil produknya bisa dimanfaatkan kembali dengan baik. Contoh kegiatan recycle sampah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mengolah sampah kertas menjadi produk kertas atau karton kembali. 2. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Terdiri dari pembersihan, painting atau injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Selain itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Oke, materi selanjutnya yaitu bahan pencemaran atau polutan. Di sini ada 3 bahan atau sumber gitu ya, bahan pencemarannya, yaitu berdasarkan dari jenis dan sifat, berdasarkan asal mula terdapatnya bahan pencemaran secara kualitatif dan kuantitatif,
Lalu bahan pencemaran dari segi biologi. Nah, yang pertama gitu berdasarkan jenis dan jenis sifatnya. Nah, pencemaran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada fisika, kimia, dan kimiawi. Pencemaran fisik atau pencemaran fisika ini yaitu bisa merupakan zat pencemaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisik, adalah limbah rumah tangga, sampah, atau enggak asap dari pabrik. Lalu kalau pencemaran biologis yaitu disebabkan oleh berbagai macam organisme atau mikroba yang dapat menyebabkan penyakit seperti patologi, mikroorganisme patogen, patologi itu ilmunya, maaf salah. Mikroorganisme patogen itu terutama berasal dari tinja manusia yang tadi sempat dibahas juga ya, mengenai kotoran manusia yang menyebabkan virus dan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu pencemaran kimiawi ini yang berasal dari zat-zat kimia, baik organik maupun non-organik. Kalau ini bisa seperti karbohidrat, protein, atau enggak deterjen, sabun, kayak gitu tuh yang dapat mencemari tanah juga. Lalu yang berdasarkan asal mula terdapatnya bahan pencemaran secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan asal mula terdapatnya bahan pencemar, polutan dapat diklasifikasikan menjadi polutan kuantitatif. Polutan kuantitatif adalah substansi yang secara alami terdapat di lingkungan, tetapi akibat aktivitas manusia kadarnya meningkat, sehingga menimbulkan pencemaran. Contohnya, secara alami gas mengandung karbon dioksida sebanyak 0,0%. Tetapi oleh aktivitas manusia, misalnya karena proses pembakaran bensin, kadar karbon dioksida meningkat menjadi 14%, maka dapat menimbulkan pencemaran. Nah, sedangkan polutan kualitatif adalah polutan yang secara alami tidak terdapat di lingkungan, tetapi aktivitas manusia lah yang memasukkan polutan tersebut ke dalam lingkungan. Contohnya seperti plastik, kaleng, makanan, botol minuman yang lambat laun menjadi pencemaran lingkungan atau pencemaran tanah. Lalu bahan pencemaran dari segi biologi, yaitu organik dan anorganik. Polutan anorganik salah satunya adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai sehingga tidak dapat bersatu dengan tanah. Mungkin teman-teman sering melihat potret bungkus Indomie atau kaleng-kaleng minuman bersoda seperti itu ya. Sering kalinya tuh dijumpainya di laut atau enggak di hutan atau enggak di tempat wisata sih sebetulnya. Terutama laut yang pernah saya jumpai itu yang yang sudah lama saya jumpai, tapi banyak potret gambar-gambar gitulah ya, yang sudah sejak 30 tahun yang lalu, tapi kemasannya masih utuh, tidak rusak gitu. Itu jadi tidak terurai di tanah gitu, jadi sangat sulit terurai untuk sampah plastik tersebut. Sedangkan polutan organik adalah polutan yang dapat terurai atau terdegrasi sehingga mudah menyatu dengan tanah. Jadi kalau ini mudah terurai, jadi menyatu sama tanah gitu kan. Bahan organik dapat diuraikan dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, semut, cacing, kayak gitu. Kalau contohnya apa ya? Nanti deh coba dilihat lagi di materi. Oke. Terima kasih. Batas atau NAB adalah standar suatu bahan kimia mencemari lingkungan sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan maupun kematian pada tenaga kerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. NAB biasanya digunakan sebagai standar dan pembanding paparan bahan kimia yang telah ditentukan dengan bahan kimia yang ada di lingkungan. Kegunaan NAB yang lain yaitu sebagai pedoman perencanaan yang didesain oleh pengendalian bahan kimia di lingkungan kerja untuk melakukan substitusi atau penggantian bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman, serta untuk membantu menekankan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh bahan kimia tertentu. Ya, menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 1 1997, ada 3 kategori NAB bahan kimia yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama adalah NAB rata-rata selama jam kerja, yang merupakan kadar rata-rata bahan kimia di tempat kerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, di mana hampir semua tenaga kerja terpajan secara berulang-ulang tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan atau kematian. Yang kedua adalah NAB, batas pemaparan singkat atau yang disebut dengan PSD.
pemajaan singkat yang diperkenankan, yaitu kadar rata-rata bahan kimia di lingkungan kerja, di mana hampir semua tenaga kerja terpajan secara terus-menerus dalam waktu singkat, yaitu tidak lebih dari 15 menit dan tidak lebih dari 4 kali dalam seminggu, tanpa mengakibatkan iritasi dan kerusakan atau pembuahan jaringan kronis. Yang ketiga adalah NAB tertinggi. NAB tertinggi juga disebut sebagai KTD atau kadar tertinggi yang diperkenankan, yaitu kadar rata-rata bahan kimia di udara lingkungan serta lingkungan kerja setiap saat yang tidak boleh dilampaui selama melakukan kerja. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000, pencemaran yang masuk ke dalam tanah mengakibatkan racun di tanah yang berdampak langsung kepada manusia sehingga bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Komponen pencemaran tanah meliputi kertas 4%, limbah bahan makanan 21%, gelas 12%, besi 10%, plastik 5%, kayu 5%, karet dan kulit 3%, kain atau serat tekstil 2%, dan terakhir ada aluminium dan logam lain sebanyak 1%. Perbedaan tanah tercemar dan tidak tercemar: jika tanah tercemar tidak subur mengeluarkan bau busuk, kering, terdapat logam pH dapat di bawah 6 atau 8, sehingga tanah tersebut menjadi basah dan terjadi perubahan komposisi tanah. Tanah yang tidak tercemar itu tidak berbau busuk, subur, gembur, tidak ada logam dalam tanah. pH tanah normal antara pH 6, 8, warna biru, hitam gelap, dan tidak mengalami perubahan komposisi tanah. Selanjutnya adalah erosi. Erosi tanah adalah sebuah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Pengikisan itu juga bisa disebabkan karena adanya kegiatan makhluk hidup seperti hewan yang membuat sarang dalam tanah, atau bisa juga karena pengaruh gravitasi. Jika terjadi erosi, maka tanah akan mengalami pengikisan atau longsor sehingga hanyut oleh air maupun angin. Nah, proses erosi ini bisa menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Dampak erosi di tempat kejadiannya atau on-site. Yang pertama adalah kehilangan unsur hara atau kerusakan struktur tanah. Kedua, tanah menjadi tandus. Yang ketiga adalah menurunnya kesuburan tanah atau bahkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Yang keempat, kerusakan bangunan. Yang kelima, penurunan hasil pertanian yang berpengaruh pada pendapatan petani. Yang keenam, peningkatan penggunaan pupuk. Yang ketujuh, penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, untuk dampak erosi di luar terjadinya kejadian atau offsite, yaitu pelumpuran dan pendangkalan waduk, sungai, saluran, dan badan air lainnya. Yang kedua ada tertimbunnya lahan pertanian, jalan, dan bangunan lainnya. Yang ketiga tuh hilangnya mata air dan memburuknya kualitas air. Yang keempat, kerusakan ekosistem perairan. Yang kelima, meningkatnya frekuensi dan besarnya banjir. Langkah-langkah untuk pencegahan erosi itu adalah yang satu, konservasi tanah. Bagaimana sih konservasi tanah itu? Upaya untuk mencegah dan penghambatan proses terjadinya pengikisan tanah. Saat melakukan konservasi tanah, pemilihan jenis tumbuhan penutup lahan harus diperhatikan untuk mengembalikan fungsi tanah. Karena lahan yang rusak diperlukan tumbuhan yang mampu bertahan kondisi tanah yang ekstrim. Jadi harus diperlukan tanaman juga yang kuat. Nah, untuk yang kedua tuh membuat terasering. Nah, terasering termasuk cara yang sering digunakan untuk mencegah erosi. Cara ini adalah dengan membuat teras demi teras seperti tangga pada lahan yang miring. Jika terjadi hujan turun, tidak langsung mengalir begitu saja, sehingga proses terjadi pengikisan tanah bisa ditekan seminimal mungkin dengan membuat sistem lahan yang berteras seperti ini. Akan membuat tanah makin stabil dan sangat baik untuk tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Yang ketiga adalah contour farming. Contour farming ini sistem penanaman berdasarkan garis kontur sebuah tanah sehingga sistem pengakaran tanaman bisa semakin kuat sehingga bisa menahan tanah ketika terjadi hujan deras. Ya, pembuatan sistem kontur tanah ini seperti pembuat perangkap tanah sehingga tidak mudah hanyut terbawa air, membuat teras, bangku, atau gundukan. Yang keempat adalah melakukan reboisasi. Nah, ini cara yang paling ampuh mungkin ya.
Reboisasi menjadi salah satu cara pemecahan yang paling bermanfaat. Pengaruhnya, penyebab erosi bukan hanya karena buruknya sistem bercocok tanam, tetapi juga bisa terjadi karena dampak kerusakan hutan yang gundul akibat ulah manusia sangat baik. Jika melakukan penebangan pohon, lahan harus ditanami pohon kembali atau reboisasi. Terjadinya pencemaran. Menurut WHO, ada 4 langkah terjadinya pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran tingkat pertama. Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya, walaupun dari kontak dalam lingkungannya. Yang kedua adalah pencemaran tingkat kedua. Ya, pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi pada panca indera, alat vegetatif lainnya, serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya. Pencemaran tingkat ketiga, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal tubuh yang menyebabkan sakit atau kronis. Nah, pencemaran tingkat keempat yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemaran terlalu tinggi untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia. Maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan.